Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi informasi iklim bagi BMKG adalah sebagaimana urat nadi dalam tubuh kita. Inilah yang akan mengantarkan produk informasi yang kita buat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanpa diseminasi, informasi berharga yang kita kerjakan dengan kesungguhan ini menjadi tak berguna tanpa makna. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, berbagai cara penyebaran informasi iklim hampir semuanya telah kita coba dan lakukan. Dan inilah bukti keseriusan kita untuk menjadikan BMKG sebagai instansi yang bermanfaat. Mulai dari teknologi internet dengan berbagai aplikasinya, SMS Gateway, Android, Buletin, Jurnal, pameran-pameran, dan yang terbaru adalah kita mulai merambah ke dunia broadcasting. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, kesempatan kita untuk mempelajari dunia broadcasting melalui program diseminasi dengan stasiun TV adalah hal baru yang patut kita ambil pelajaran dan manfaatnya. Dan bagi kita di daerah, ini adalah tantangan baru yang mungkin butuh penyesuaian dan kreativitas, sehingga kita bisa memanfaatkan momen ini dengan baik. Belajar dari apa yang kita alami dan cermati, sebenarnya ada kata kunci yang menjadi benang merah terkait dengan kerjasama kita dengan stasiun TV, yaitu kita sama-sama membutuhkan, televisi butuh berita dan kita butuh diseminasi. Namun benang merah ini bukanlah hal yang mudah untuk kita urai. Pihak stasiun televisi membutuhkan biaya produksi yang tidak murah untuk membuat program informasi iklim yang kita inginkan. Sementara kita pun membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyewa stasiun televisi, dan kita harus mulai belajar dari kenyataan ini. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, kami mengajak teman-teman di daerah untuk membuat studio televisi di kantor kita. Mahal, tidak juga karena sebagian peralatan sudah kita punya. Terus untuk apa itu kerugian kita? Sekali lagi ini adalah itikat baik kita untuk membuat BMKG semakin bermanfaat untuk masyarakat dengan memakai teknologi yang sudah ada dengan biaya yang lebih sedikit. Melalui video sederhana ini, kami ingin berbagi apa yang kami lakukan terkait apa yang kami sampaikan di atas. Bukan untuk menggurui, karena sebenarnya teknologinya sudah lama ada. Dan pasti sebagian dari kita sudah pernah membuatnya. Kami hanya sekedar ingin berbagi pengalaman demi BMKG yang kita cintai. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya, dan selamat malam pemirsa. Hujan adalah fenomena iklim yang sangat berpengaruh terhadap setiap segi kehidupan, serta memiliki nilai strategis dan bernilai ekonomi. Untuk itu, adalah hal yang bijak jika sebuah perencanaan Anda kami lengkapi dengan informasi analisa curah hujan bulan Februari 2015 dan informasi perakiraan musim kemarau 2015 sebagai referensi dalam menentukan langkah Anda ke depan. Baik, kita mulai dengan curah hujan yang turun pada bulan Februari 2015 di Pulau Bali. Berdasarkan data curah hujan yang kami dapatkan dari stasiun Posker Hujan Kerjasama di Pulau Bali. Mungkin sebagian kita menganggap video tadi dibuat oleh studio stasiun TV, padahal ini dibuat di ruang sederhana di kantor kita. Nah, lewat video ini kami akan membagi tips dan trik membuat studio sederhana di kantor buat teman-teman sekalian. Oke, pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan peralatannya, dan yang kita butuhkan adalah pertama, kamera. Tidak usah kita berpikir untuk membelinya dengan mahal, cukup gunakan kamera DSLR kantor yang sudah ada. Dan kami sarankan gunakan kamera DSLR yang memiliki mikrofon input sebagai mic eksternal tambahan. Contoh produknya adalah Canon tipe 600D. Yang kedua itu mic eksternal untuk kamera DSLR. Walau ini tidak harus, karena setiap kamera pasti sudah punya mic internal yang cukup baik. Tapi ini akan sangat berpengaruh pada hasil audio pada kita nanti. Rasanya telinga kita kurang nyaman jika harus mendengarkan informasi iklim dengan suara yang tergak jauh, betul kan? Yang ketiga yaitu tripod, dan tentunya teman-teman sudah tahu gunanya. Yang keempat yaitu lampu studio. Ini mengambil peran yang cukup penting untuk menghasilkan efek yang kita inginkan, dan tidak perlu yang mahal, cukup menggunakan lampu biasa seperti yang kita gunakan. Yang kelima yaitu LCD proyektor dan layar. Tentunya kantor kita pasti punya. Kedua alat ini sangat membantu presenter untuk menyampaikan informasi tanpa perlu menghafalnya. Dan tentunya ini membutuhkan keterampilan presenter untuk menghilangkan kesan membaca. Yang keenam yaitu komputer dan aplikasi pengolah video. Di sini kami menggunakan aplikasi ULED 11 yang ringan namun powerful, serta Adobe After Effects untuk menghasilkan efek berita yang lebih dramatis.
Ya gerak-gerak aja. Dan yang paling fenomenal adalah green screen, si layar hijau yang luar biasa. Dengan ini kita bisa mewujudkan studio apapun tanpa harus memilikinya, atau kita bisa berada dimanapun tanpa harus mengunjunginya, seperti di sini. Atau di sini. Atau di sini. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, itu adalah beberapa peralatan yang kita butuhkan, dan selanjutnya akan kami bagi trik atau cara membuatnya. Sebelum membuat rekaman, jangan lupa setting mode di kamera sebagai video. Lalu, atur peralatan di mana green screen, presenter, kamera, dan layar berada dalam garis lurus. Ini adalah tips untuk membuat presenter seolah-olah melihat kamera, meskipun sebenarnya presenter membaca teks di layar. Tips yang kedua, atur posisi lampu studio dan presenter sehingga bayangan presenter tidak tampak di atas green screen. Jangan seperti ini, tapi seperti ini. Jika penerangan terbatas, sebaiknya gunakan lampu studio pada dua arah. Intinya, hindari membuat bayangan pada wajah maupun tubuh presenter. Tips yang ketiga, hindari warna putih dan hijau sebagai kostum presenter. Warna putih adalah warna yang mudah menerima pendaran atau pantulan dari benda lain di sekitarnya, termasuk pendaran dari warna hijau, dan ini menyebabkan efek tembus pandang yang kurang baik, kecuali jika lampu studio kita cukup mampu untuk menghilangkan pendaran benda. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, warna hijau wajib kita hindari. Tentu saja kita tidak ingin melihat pemirsa kita lari ketakutan karena saya berwujud seperti ini. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, perekaman dapat langsung kita lakukan setelah tips dan trik di atas minimal terpenuhi. Kami menyarankan agar perekaman dilakukan sekali take atau satu kali pengambilan. Ini untuk mempermudah dalam proses pengeditan dan membuat video kita semakin kelihatan profesional. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, tahap selanjutnya adalah pengeditan. Dalam proses ini, kami menggunakan aplikasi Ulit 11 dan After Effects CS6. Tentunya yang teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi yang lain. Gunakan template After Effects yang dapat dengan mudah kita download gratis di internet. Saat ini kami telah mendownload template Muse. Kemudian buka dengan aplikasi After Effects. Edit sesuai dengan keinginan kita. Dan render menjadi video sebagai special effect project kita. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, saat ini kita sudah mempunyai 2 video dan akan kita kolaborasikan dengan aplikasi Ulit 11 menjadi project yang utuh. Baik, buka aplikasi Ulit 11, buka 2 video kita. Tempatkan pada posisi seperti ini. Atur video kedua melalui mask and chroma key, lalu apply overlay option, type chroma key, dan pilih warna yang akan kita hilangkan. Dalam hal ini warna hijau melalui kotak pilihan similarity. Pada video ke-1, bisa kita atur sesuai dengan efek yang kita inginkan, seperti efek transisi slide untuk membuat seolah-olah presenter menggeser layar. Atau
seperti ini. Kemudian render menjadi video setengah jadi. Dengan menggunakan video setengah jadi ini, kita bisa mengulangi langkah di atas sesuai dengan banyaknya efek atau aksesoris yang kita gunakan. Mengingat, aplikasi Ulit 11 hanya menyediakan 2 video untuk di-overlay, seperti untuk menambahkan teks nama presenter, peta hujan, atau logo televisi kita. Teman-teman BMKG yang berbahagia, proses di atas mungkin terlihat ribet dan menghabiskan waktu, tapi ini adalah usaha kita untuk membuat video kita terlihat profesional. Dan ketika file master ini sudah kita buat, maka proses selanjutnya tentu akan lebih mudah. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, tentunya video informasi iklim yang kita buat ini akan menjadi tidak berguna jika kita hanya menyimpannya begitu saja sebagai koleksi. Untuk itu perlu kita unggah ke YouTube dan kita bisa share ke beberapa stasiun televisi maupun masyarakat yang membutuhkan. Demikian video tutorial sederhana kami tentang tips dan trik membuat studio televisi di kantor yang tentunya masih banyak kekurangan, dan kami yakin teman-teman pasti bisa melengkapinya. Terima kasih atas perhatiannya, dan maafkan atas segala kekurangan atas kemampuan kami yang terbatas. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take kesekian. Action. Teman-teman BMKG di seluruh Indonesia, kesempatan kita untuk mempelajari dunia broadcasting melalui program diseminasi dengan stasiun TV dan makan adalah hal yang sudah ada dengan biaya yang lebih sedikit. Kita inginkan dan tidak perlu yang mahal, cukup menggunakan lampu biasa seperti di sini. Atau di sini. Green screen, si layar hijau yang luar biasa. Atau di sini. Di sini. Luar biasa. Dengan ini kita bisa